sekeliling kita. Nah, mari kita baca Bapak Ibu di dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Saya baca ya, saya pengen baca semua aja supaya kita mengerti. Itu mulai dari ayatnya yang ke-20. Ini ada pertanyaan dari orang-orang Farisi ya. Dikatakan begini, atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya, ini kita boldkan ini ya Bapak Ibu. Seperti yang terjadi di zaman Nuh, itu akan terjadi pada hari-hari anak manusia ini. Lalu ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangina di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, yang akan saya garis bawahi di sini Bapak Ibu adalah di dalam ayatnya yang di atas Bapak Ibu dikatakan bahwa seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot, demikianlah halnya seperti hari-hari di mana tanda kedatangan anak manusia. Jadi sore ini kita akan belajar tentang apa sih tanda Nuh dan apa tanda Lot, gitu ya. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Saya sudah baca ini berkali-kali dan saya mengerti bahwa tanda Nuh itu ya ini memang akan saya bahas juga Bapak Ibu ya. Tapi ada hal yang lebih lagi saya dibukakan ya oleh Tuhan hari-hari ini ya. Apa tanda Nuh kalau kita lihat di atas di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Pertanyaannya, salahkah orang makan? Salahkah orang kawin? Enggak. Ya kan Bapak Ibu? Selama masih ada bumi, pasti orang butuh makan. Selama masih ada bumi, maka seperti Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, dia harus kawin. Tapi apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu dengan makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera? Ternyata ini berbicara tentang prioritas makan minum itu kan Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Artinya bahwa orang-orang boleh makan dan minum, tapi ketika makan dan minum menyita seluruh kehidupan, waktu, prioritasnya, sehingga kita lupa dengan mengejar hal-hal yang kekal atau kerajaan Allah. Ini kan berbicara tadi tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan tanda-tanda lahiriah, bukan tanda-tanda makan dan minum,
tapi soal kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Ya kan Bapak Ibu, itu kata firman Tuhan. Nah berarti hal pertama yang akan menjadi tanda Nuh, dan itu juga tanda Lot, ya, di mana kejahatan manusia di Sodom dan Gomora, kejahatan di bumi yang semakin merajalela, sampai-sampai Tuhan menyesal. Ya, kalau di dalam Kejadian itu dikatakan Tuhan menyesal karena melihat kejahatan bumi yang semakin meningkat, termasuk Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Ya, jadi tanda Nuh atau tanda Lot yang pertama adalah memprioritaskan kesenangan-kesenangan daging, hal-hal makan dan minum, sampai lupa untuk mencari Tuhan, lupa untuk memprioritaskan kerajaan Allah. Hari-hari ini orang lebih cenderung suka pergi ke mall. Orang lebih cenderung untuk bagaimana mencari yang namanya egosentris. Yang penting saya, ya. Bapak Ibu harus waspada juga, jangan sampai kita terjerat di dalam yang namanya mementingkan diri sendiri, termasuk yang penting saya beribadah, yang penting saya cari Tuhan, yang penting saya dan keluarga saya. Sampai kita lupa melakukan yang namanya amanat agung. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Orang yang hanya memilih untuk bagaimana sih saya bisa makan, minum, bukan cuma secara jasmani, tapi juga secara rohani, itu sebenarnya salah satu bentuk kita tidak masuk di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan, yaitu kita harus pergi. Salah satu tanda-tanda yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah memberitakan Injil. Dan prioritas untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan daging kita, untuk hal-hal yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tanpa memprioritaskan orang lain, karena Tuhan itu kepengen kita di dunia ini menjadi garam dan terang. Iya kan Bapak Ibu? Dan hari-hari ini, Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3, karena keadaan dunia yang semakin jahat, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, Bapak Ibu. Dan itu salah satu tanda yang perlu kita waspadai, ya. Sama dengan Lot, Bapak Ibu, kejahatan. Kalau kita lihat seperti Sodom dan Gomora, itu kejahatan seksualita, kejahatan iri hati, ya, kekerasan. Kalau Bapak Ibu baca tentang bagaimana malaikat Tuhan datang untuk mau membawa Lot dan keluarganya keluar karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Saudara tahu di sana bahwa malaikat-malaikat itu, orang-orang yang datang ke kota itu mau ditarik keluar untuk dipakai atau diperkosa. Wow, padahal mereka itu kan dalam fisik sebagai pria tentunya. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang-orang itu sangat jahat, Bapak Ibu ya. Kejahatan yang begitu merajalela di kota Sodom dan Gomora. Dan itu kita akan temui di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu. Kejahatan yang intensitasnya semakin meningkat. Tapi yang perlu diwaspadai bagi anak-anak Tuhan adalah jangan sampai kita lebih memprioritaskan hal-hal yang kesenangan kita sendiri, atau kita lebih ego untuk diri kita sendiri, dan kita lupa untuk bagaimana kita juga menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, tanda Nuh dan tanda Lot itu adalah prioritas untuk hal-hal dunia melebihi hal-hal yang kebenaran kerajaan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu kita tidak mengejar itu lebih daripada hal-hal yang kita untuk menyenangkan diri saja. Yang kedua Bapak Ibu, saya renungkan Nuh itu dia berkhotbah selama berapa tahun Bapak Ibu? 400 tahun. Saudara tahu Nuh mulai bangun bahtera di usia itu. Dan 100 tahun diprediksi antara 100 sampai 120 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, saya tidak hitung-hitung di sini Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Nuh untuk membangun bahtera, dan sampai kemudian bahtera itu selesai, itu sekitar 100 sampai 120 tahun Bapak Ibu. Ya, sekitar 600 tahun Nuh itu masuk ke dalam bahtera. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Saya membayangkan itu Nuh waktu dia membangun bahtera, mendapat perintah membangun bahtera, dia sudah punya anak mantu. Berarti dia sudah punya yang namanya besan. Dia pasti sudah punya yang namanya keponakan atau dia punya yang namanya keluarga besar, ya kan, satu kaum.
Tetapi saya membayangkan, kenapa sih waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dikatakan cuma Nuh, istri, anak-anak, dan mantu-mantunya. Sementara Nuh ini adalah orang yang dia berpengaruh di bumi pada masa itu. Dia adalah orang yang bisa didengar. Dia adalah orang yang ada di pintu gerbang, artinya seorang pemimpin. Tetapi kok bisa ya dia membangun bahtera yang terbuat dari kayu jati. Dan Bapak Ibu bayangkan, bahtera itu dibangun di gunung, ya kan? Lalu orang melihat itu dan dia bisa pasti ngomong bahwa saya sedang membangun bahtera, ayo bertobat karena air bah akan datang menutupi bumi. Tapi ratusan tahun dia menyampaikan pesan ini dan tidak ada orang yang bertobat. Wow. Apa yang saya temukan dari tanda Nuh ini, Bapak Ibu? Kebebalan, kekerasan hati, tidak suka menerima nasihat atau tidak punya yang namanya teachable spirit. Masa bodoh, keras hati, tidak mau tahu dengan keadaan yang mengancam. Dia sudah berkata, air bah akan datang. Tapi bagaimana orang-orang tidak peduli dengan itu? Kenapa? Karena degil, keras hati, bebal, ya. Itu Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Dan Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang, kalau di 2 Timotius 3 itu sama Bapak Ibu. Orang tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, berlagak tahu. Kalau Bapak Ibu nanti baca, boleh ditampilkan 2 Timotius 3. Garang. Ya, suka berkhianat. Dikatakan di sana bahwa jadi hamba uang, membual, menjombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua jasmani, orang tua rohani, tidak tahu berterima kasih, yaitu tadi tidak mempedulikan agama. Dan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, dikatakan bahwa mereka ini ya tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Wah, hoax di mana-mana, saudara. Tidak dapat mengekang diri, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang paling mengerikannya ayatnya yang berikut berkata, pada dasarnya atau secara lahiriah fisik, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah itu mengandung janji. Janji pertama adalah merubah hidup kita. Kita yang tadinya hidup serampangan, kita yang tadinya berjalan menuju kebinasaan, mulut yang tadinya suka gosip, pastinya ketika kita beribadah, ibadah itu mengubah dari gosip menjadi gospel, dari yang pelit menjadi murah hati, dari yang sombong menjadi rendah hati, dari yang tidak suka damai menjadi suka damai. Tapi kalau kita beribadah, tapi hidupnya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya, maka sesungguhnya kita tidak menerima kekuatan ibadah. Karena kekuatan ibadah itu merubah hidup kita. Bukan cuma untuk kita dapat duit, bukan cuma supaya kita diberkati, bukan supaya jalan dibukakan, bukan. Kuasa ibadah yang pertama adalah manusia lama kita dilepaskan dan kita menerima kehidupan baru, Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu, hidup lama saya berlalu, dan hidup baru saya ada di dalam Tuhan. Itu kekuatan ibadah. Tapi kenapa orang rajin beribadah, hidupnya nggak berubah? Dari dulu, sekarang, dan selamanya suka memberontak, sombong, tidak mempedulikan agama, suka gosip, suka fitnah. Kenapa? Karena kehilangan kekuatan ibadah. Karena ibadah cuma ritual, tapi nggak mengalami yang namanya encounter with God. Karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya hidup kita pasti berubah. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua tanda daripada tanda Nuh dan tanda Lot. Kedegilan hati, kebebalan hati yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Yang ketiga, apalagi tanda Nuh dan tanda Lot yang harus kita perhatikan dan waspadai. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-34 tadi, aku berkata pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang di bawah, yang lain ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama, yang lain di bawah, lain ditinggalkan. 2 orang di ladang, seorang di bawah, yang lain ditinggalkan. Ini
ada penjelasan tentang pengangkatan atau rapture yang akan terjadi. Tapi saya temukan lain hal atau hal yang paralel lah dengan itu adalah bahwa akan ada yang namanya tanda Nuh dan tanda Lot. Ini adalah apa Bapak Ibu? Akan ada pemisahan. Wow. Sekalipun kita ada dalam satu rumah, sekalipun kita ada di satu gereja, satu komunitas, ada di satu kota, ada di satu bangsa, Bapak Ibu akan menemukan fenomena ini, bahwa orang yang jahat, Wahyu 22 ayat yang 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pernah mendengar perumpamaan tentang lalang dan gandum. Alkitab berkata bahwa ketika gandum itu tumbuh, malam hari, maka benih yang jahat ditaburkan oleh iblis. Dan benih itu adalah lalang. Lalu murid-murid berkata, Tuhan, kita mau cabut mau cabut lalang supaya gandum itu bisa tumbuh. Tapi Tuhan berkata, biarkan mereka tumbuh bersama-sama, dan di hari terakhir, maka lalang akan dicabut untuk dibakar, dan gandum akan dicabut untuk ditampung atau dikumpulkan di dalam lumbungnya Tuhan. Sehari-hari ini, kita tahu bahwa lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Tapi di hari-hari terakhir, dan itu adalah sekarang Bapak Ibu, akan ada pemisahan. Pemisahan di sini akan mulai kelihatan. Yang dikatakan Wahyu 22 ayat 11 itu, barang siapa berbuat jahat, terus jahat. Barang siapa cemar, teruslah cemar. Dan barang siapa yang benar, ia akan terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu perlu memperhatikan yang namanya pergaulan. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus nyaring yang namanya input. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, saya melihat ada banyak orang yang pertama bertemu dengan kami itu sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan, sangat baik, sangat polos, sangat tulus. Tapi kemudian ketika mereka memilih pergaulan yang salah, ada yang terseret dan akhirnya hilang, bahkan ada yang meninggal dalam kebinasaan. Karena apa? Pergaulan. Alkitab berkata, jagalah pergaulan Bapak Ibu. Kita perlu belajar berteman dengan siapa saja, tapi pilih yang namanya input. Nasihat yang kita perlu dengar, jangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau temanmu, Bapak Ibu mengajar saudara untuk melakukan kebenaran, lakukan. Tapi kalau dia menyeretmu untuk memfitnah, untuk menggosip, untuk menghina, untuk memberontak, untuk tidak setia, jangan ikutin. Karena nanti ketika kita berdiri di hadapan tahta Tuhan, Bapak Ibu nggak bisa excuse dan berkata, karena temanku. Kan Tuhan sudah bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu belajarlah untuk selektif dalam memilih teman. Khususnya yang bisa memberikan input bagi saudara. Berteman, Alkitab bilang begini, kasihi semua orang, percaya sedikit saja orang, tapi jangan buat dosa untuk satu orang. Lakukan ini Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kasihi semua orang, yes. Tapi percaya sedikit orang saja. Artinya jangan terima semua input orang yang masuk ke saudara. Jangan. Jangan percaya. Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi berusahalah untuk tidak berbuat kejahatan kepada satu orang pun. Kalau orang akhirnya berkata saudara melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada dia, saudara tahu bahwa itu salah, kita punya kesempatan untuk minta maaf. Tapi kalau saudara tahu saudara nggak melakukannya, tapi orang menggosip, memfitnah, jangan balas. Salah satu bagian yang tidak perlu kita balas adalah pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, menyakiti ataupun memfitnah atau menggosip saudara, kasih tahu ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu. Amin Bapak Ibu.
perlu menjaga pergaulan karena hari-hari ini akan terjadi tanda yang ketiga, yaitu pemisahan. Wow. Marilah kita menjadi orang-orang yang benar dan terus berbuat kebenaran. Nah, kalau kita sudah tahu 3 tanda ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama tadi adalah supaya kita tidak yang pertama tanda yang Nuh tunjukkan atau yang kita tahu di sini adalah memprioritaskan hal-hal dunia lebih daripada apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah bebal dan keras hati. Yang ketiga bahwa akan ada pemisahan dan itu adalah tanda, Bapak Ibu. Maka apa solusi ya untuk kita bisa hidup seperti Nuh dan Lot yang akhirnya walaupun mereka ada di dunia yang ditutupi air bah, tapi mereka bisa ada dalam keselamatan di dalam bahtera. Atau seperti Lot yang bisa dikeluarkan dari Sodom dan Gomora sebelum Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Saudara perlu belajar ini. Amin. Amin Bapak Ibu mau belajar? Mau tahu bagaimana caranya solusi mengatasi air bah yang datang dan hujan api yang akan melanda Sodom dan Gomora? Kita belum bisa lari dari dunia Bapak Ibu, kita masih ada di dunia. Tapi kita bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh Nuh dan Lot supaya kita bisa jadi orang-orang yang diselamatkan. Yang pertama Bapak Ibu, apa contoh Nuh yang saudara dan saya bisa ikuti? Di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 12. Saya baca Kejadian 6 oleh bantu multimedia. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Ya. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Enggak main-main rusaknya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bisakah saudara membayangkan di situasi bumi yang rusak, yang penuh kekerasan, tapi ada satu pribadi yang dikatakan tidak bercela. Wow. Apa yang kita contohi dari Nuh, Bapak Ibu? Yang pertama adalah belajarlah untuk jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Tidak pandang di mana saudara berada, sekalipun dunia di sekelilingmu kacau balau rusak, nggak ada alasan saudara bilang, iya karena teman-temanku jahat, iya karena keluargaku memang udah nggak benar, enggak. Nuh memberikan contoh bahwa kita bisa tetap dalam kebenaran, kita bisa tidak kompromi, karena ada alasan yang kedua. Saudara lihat, dikatakan ayat berikutnya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. Jadi Nuh bisa jadi orang yang tidak bercela. Karena dia bergaul dengan Allah. Bukankah Alkitab berkata dengan siapa kita bergaul, kita bisa jadi sama dengan itu. Dan di hari-hari ini Bapak Ibu bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau Nuh hidup bergaul di zaman itu dengan Allah, saudara juga sama bisa hidup hari ini bergaul dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan doa. Ya, dengan persekutuan di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bergaulah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Seringkali kita minta, ayo ibadah, ayo baca Alkitab, ayo berdoa. Di gereja Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan. Saudara terus diarahkan, ayo bangun intimasi dengan Tuhan. Itu adalah bagian dari saudara sedang membangun bahtera. Membangun pribadimu dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kadang-kadang orang berpikir ketika dia, me time ya, istilah sekarang yang lagi keren, me time, artinya waktu khusus buat saya, aku nggak mau diganggu, aku mau nyenangin diriku. Saudara, orang kadang berpikir me time itu adalah bagaimana sih makan, minum, fun, ya pergi rekreasi dan nyenangin diri. Padahal yang namanya me time menurut saya lebih kepada bagaimana sih waktu kita dengan Tuhan, di mana Tuhan akan mengupgrade batin kita, mengupgrade
kehidupan rohani kita, sehingga kita bisa menjadi orang seperti Nuh. Tidak bercela di tengah dunia yang bercela. Ya, karena kita nggak mampu, Bapak Ibu, kita nggak akan mampu hidup tanpa celah di dunia ini tanpa intervensi Tuhan di dalam saudara dan saya. Dan itu hanya didapat dengan siapa kita bergaul. Sebab itu yang tadi saya bilang, hati-hati dengan input, hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan komunitas di mana Bapak Ibu berada. Karena itu bisa menyesatkan. Saya temukan Bapak Ibu, ada banyak teman-teman, ada banyak orang-orang yang saya kenal yang memilih teman yang salah dan mereka binasa. Dan mereka hilang. Dan mereka nyasar, dan mereka jatuh, dan mereka keluar daripada rencana Tuhan. Bahkan jarang ada yang mengakhiri hidupnya di dalam daging karena memilih teman yang salah. Ini penting, Bapak Ibu, ini penting. Kadang-kadang jangan pernah berpikir, tenggang rasa, nggak enak hati. Jangan. Karena keselamatan itu nggak ada pakai tenggang-tenggang rasa. Kalau kita udah berdiri di hadapan tahta Tuhan, nggak ada alasan untuk kita bilang, karena lingkunganku Tuhan, karena temanku Tuhan. Nggak ada. Siapa suruh? Kan Tuhan udah jaminkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kita kan punya hak bebas untuk memilih siapa teman kita harus bergaul. Siapa kita harus dengar nasihat. Itu penting, Bapak Ibu. Jadi, hal yang kita bisa contohi dari Nuh adalah hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran itu hanya bisa didapat kalau kita have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Itu visi daripada gereja lokal ini. Amin, Bapak Ibu. Hanya ketika kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, Dia di dalam kita, saya jamin Bapak Ibu bisa terus berjalan di dalam kebenaran. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar daripada Nuh ini mendapat yang namanya anugerah atau kasih karunia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga pasti mendapat kasih karunia, bukan? Amin. Pemberian Tuhan cuma-cuma yang harusnya kita nggak layak dapat. Kejadian 6 ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan bukti daripada dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, di dalam ayat 18-21 berkata, tetapi dengan engkau, jadi ketika Tuhan menjelaskan kepada Nuh, bumi ini udah rusak banget. Bumi ini akan aku binasakan. Wow, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, Tuhan itu akan kasih tahu apa yang akan terjadi. Tuhan akan memberitahukan kepada dia tanda-tanda yang akan terjadi. Mama saya itu 94 tahun, Bapak Ibu. Dan kehidupan masa mudanya dia memang bergaul dengan Tuhan. Dia tidak ada hari tanpa membaca firman. Sebelum dia makan pagi, dia sudah baca firman. Dan selama hidupnya dia melayani Tuhan habis-habisan. Sangat-sangat all out dengan Tuhan. Sangat-sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan di usia tuanya ini, dia memang karena dari masa mudanya tuh hampir selalu punya waktu teduh dengan Tuhan. Dan saya lihat Bapak Ibu, ada satu hal yang baru di dalam ibu saya ini adalah walaupun dia sudah tidak bisa jalan, dia di tempat tidur, kadang juga merasa sakit dengan tubuh yang sudah penat, sudah renta, sudah minta pulang, seperti begitu. Tapi apa yang akan terjadi, Tuhan kasih tahu kepada dia. Dari masa muda tuh mama saya tuh pemimpi. Mau pindah ke satu kota atau mau mengalami apapun, ya, itu dia mimpi. Anaknya mau kecelakaan atau anaknya mau apa, itu dia mimpi. Itu mama saya. Dan hari-hari ini tuh lebih tajam gitu loh. Padahal sudah dalam kondisi yang tua banget. Ya, kita berkata sampai masa tua, Tuhan menggendong. Orang yang tumbuh di pelataran Allah kita, pada masa tuanya dia tetap gemuk dan segar. Dan saya lihat itu ada di mama saya. Dia tetap semangat dengan Tuhan, bernyala-nyala dengan Tuhan, walaupun tubuhnya sudah sangat renta, Bapak Ibu. Tapi rohnya itu, wow, luar biasa dengan Tuhan. Itu contoh banget buat saya ya. Dan di sini dikatakan Tuhan kasih tahu. Mama saya tuh sering beberapa kali ada mau kejadian, misalnya ada mau bencana di Maluku atau di Sulawesi
atau rumah kami itu akan ada korslet gitu ya. Dan apa yang akan terjadi seperti misalnya dia bilang begini, "Mama kok mimpi ya?" Ada bilang, "Bapak pendeta perhatikan ada apa nama, aliran-aliran listrik, ada kabel-kabel yang kayaknya tuh bisa jadi masalah nanti, kebakaran atau korslet." Nah, Mama lihat ada kayak lubang-lubang seperti kepala orang di atas Mama, di plafonnya Mama. Mesti ditutup. Lah, itu Mama saya cerita begitu. Beberapa hari kemudian, yang terjadi adalah benar-benar korslet di kamarnya, mulai dari kamar Mama saya. Dan waktu saya pulang, betapa terkejutnya saya karena tukang listrik itu membuat kotak-kotak seperti kepala orang, seperti yang pernah dilihat oleh Mama saya. Pernah terjadi Bapak Ibu, udah waktu Mama masih muda, ada bencana yang akan terjadi di kampung, di daerah Mama saya ada itu. Dan Mamaku itu udah mimpi, disuruh akan ada banjir yang akan datang. Dan semua barang-barangnya tuh sudah dibawa naik ke loteng rumah. Dan ketika itu datang, Bapak Ibu, satu-satunya rumah di kampung itu yang ada lampunya menyala, itu rumah kami. Waktu itu saya belum lahir. Nah, ini cerita dari ibu saya. Kenapa bisa? Karena semua dia udah ungsikan termasuk lampu di atas. Jadi ketika banjir itu datang, rumah kami itu aman. Tempatnya Mama saya itu. Nah, ini yang saya bilang bahwa nanti ke depan akan ada masalah bencana yang mungkin saja bisa tiba-tiba. Tapi bagi orang-orang percaya, Tuhan akan memberitahukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nuh. Dikatakan di sini. Tuhan bilang kepada Nuh, aku akan menunggang balik, itu Lot. Aku akan memusnahkan bumi ini. Tetapi dengan engkau, Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Wow. Jadi Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi kepada orang yang mendapat kasih karunia. Saudara mau mendapat kasih karunia? Mari hiduplah seperti Nuh. Hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Maka kita akan menerima yang namanya arahan dari Tuhan. Apa yang harus dan akan terjadi yang harus kita lakukan. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan arahan kepada Nuh, yang Nuh miliki, yang saudara dan saya harus contohi adalah apa? Taat. Apa yang Tuhan suruh saudara lakukan? Mungkin melalui firman-Nya, mungkin melalui pemimpin, mungkin melalui apa yang saudara dengar di ibadah-ibadah termasuk sore ini. Lakukan aja. Ya, itu bagian dari yang namanya ketaatan. Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Wow. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, untuk supaya saudara yang ada di tanda-tanda di zaman ini, di mana sedang terjadi kekerasan hati, di mana terjadi prioritas kepada hal-hal daging, di mana terjadi orang-orang yang tidak mempedulikan yang Tuhan mau, tapi lebih mementingkan diri sendiri, dan akan terjadi pemisahan di depan. Tapi kita memilih untuk menjadi seperti seperti Nuh, ya Bapak Ibu, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus bergaul dengan Tuhan, dan kita harus jadi orang-orang yang menerima kasih karunia dan mau taat. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat daripada Lot, kan Tuhan bilang bahwa belajar dari Nuh dan belajar dari Lot. Kalau Lot, apa yang saudara temukan? Yang kita perlu belajar sebagai tanda-tanda di akhir zaman ini. Untuk saudara dan saya bisa kuat menghadapi segala goncangan dunia yang sedang merajalela dan akan terjadi di depan. Kalau saya temukan ini Bapak Ibu. Lot ini, dia salah memilih tempat tinggalnya. Dia memilih Sodom dan Gomora.
Dan saya tidak menemukan banyak hal yang baik tentang Lot. Tapi satu hal yang kita perlu dapat dari Lot adalah apa? Dia punya pendoa syafaat atau covering rohani. Saudara perlu punya cover. Saudara perlu punya covering rohani. Jangan jadi jemaat yang tidak punya covering rohani, ya. Saudara harus punya yang namanya rumah rohani. Tempat saudara bertumbuh, entah secara onsite, entah secara online. Saudara harus punya. Saudara bisa dengar dari banyak tempat, tapi saudara harus punya rumah untuk makan, ya. Dan saudara harus bisa punya tempat untuk saudara bisa aktif melayani di sana, yang setiap hari saudara tahu ada orang yang mendoakanmu. Ya, kami setiap pagi mendoakan jemaat, mendoakan pekerja. Kalau yang namanya pekerja, maka namanya disebut satu demi satu. Itu kami lakukan. Karena kami tahu ini penting banget. Kami juga mau didoakan oleh Bapak Ibu. Kami bersyukur ada para pendoa di sini, ya, teman-teman di grup Esther, para pendoa di School of Prayer. Wow, nanti satu saat saya mau sampaikan tentang wahyu yang Tuhan baru bukakan kepada saya bahwa ketika kita berdoa, ada malaikat yang berdiri memegang yang namanya kirbat di samping mesbah doa, di samping dupa di mesbah doa, dan menampung doa-doa saudara loh. Wow. Ini pelayanan yang sebenarnya tingkat paling tinggi, Bapak Ibu, ya. Nah, Lot bisa selamat karena dia punya covering rohani atau pendoa syafaat. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-29, kalau kita baca sebelum Sodom dan Gomora ditunggang balikan, ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya itu judulnya apa? Doa syafaat Abraham bagi Lot, bagi Sodom dan Gomora. Dan Alkitab mencatat malaikat datang memberitahu apa yang akan terjadi di Sodom Gomora bukan kepada Lot, kepada Abraham. Kenapa Abraham? Karena Abraham ini covering rohani bagi Lot. Dan saudara dengar di dalam ayatnya yang ke-29 Kejadian 19, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Boleh multimedia tolong? Kejadian 19 ayat 29. Waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada siapa? Bapak Ibu lihat? Bukan kepada Lot loh. Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saya juga udah banyak baca ini ya, tapi saya itu baru bahwa ternyata yang namanya covering rohani itu penting banget, Bapak Ibu. Penting banget. Ya, kami puji Tuhan ya, maksudnya kami belum yang terlalu ribuan sampai jutaan orang, tapi saya juga membayangkan kalau Tuhan percayakan pun jemaat sebanyak itu, tetap harus punya komitmen untuk terus mendoakan mereka. Dan kami punya doa setiap hari, yaitu kami berdoa bagi para pendoa, kami berdoa nama-nama para pekerja, keluarga kami, orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami, itu kami sebutin satu demi satu, Bapak Ibu. Saudara perlu pastikan bahwa ada seseorang yang terus mendoakan saudara. Saya bisa ada sampai hari ini karena ada yang mendoakan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan juga karena Bapak Ibu yang terus ada dan berdoa buat kami. Dan kami juga akan terus mendoakan Bapak Ibu. Ini penting, kita perlu saling mendoakan. Karena ternyata cover rohani daripada pemimpin rohani itu menentukan keselamatan kita juga. Termasuk di sini adalah Lot. Karena Tuhan ingat kepada Abraham, Abraham berdoa kepada Lot, kan ayat sebelumnya doa syafaat Abraham. Lalu Tuhan datang tawar-menawar dengan Abraham, bukan dengan Lot. Tuhan bilang, Abraham, aku mau memusnahkan Sodom dan Gomora loh. Lalu Abraham ingat Lot. Lalu Abraham tawar, Tuhan, kalau jumlahnya sekian bagaimana?
Tuhan bilang aku akan tetap ditunggang balikan. Dan pada tawaran terakhir, akhirnya Tuhan bilang Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Tapi karena Tuhan ingat Abraham yang adalah cover rohaninya Lot yang hidup sebagai bapak orang beriman. Wow. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Ternyata sebagai bapak rohani, sebagai cover rohani, kita harus pastikan bahwa mereka orang-orang yang beriman. Amin. Karena dengan iman mereka akan menjadi cover bagi setiap orang-orang yang ada di dalam payung rumah itu, Bapak Ibu. Dan mari kita belajar, jadilah orang-orang yang bukan cuma kita di cover, atau kita mulai selama awal sebagai mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin di cover, tapi bertumbuhlah menjadi orang yang mengcover orang lain. Artinya apa? Saudara dipanggil bukan cuma untuk didoakan, tapi saudara dipanggil untuk mendoakan. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Ada banyak kota-kota yang akan ditunggang balikan seperti Sodom dan Gomora, ya. Dalam arti bukan secara fisik ya, tetapi dalam arti rohani. Akan ada banyak kekacauan ya di luar sana. Tetapi dibutuhkan orang-orang yang akan berdiri menjadi pensyafaat-pensyafaat di akhir zaman. Seperti Abraham yang mendoakan Lot. Dan akhirnya karena doa Abraham, Lot diselamatkan. Tapi kalau kita tinjau kehidupan Lot, Lot ini walaupun hidup di Sodom dan Gomora, dia juga orang yang hidup benar, Bapak Ibu. Ya, karena ketika malaikat datang, dia membawa malaikat itu untuk ada di rumahnya dia. Dan menyelamatkan mereka daripada kekerasan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Itu juga menunjukkan lifestyle Lot sebagai orang benar. Ya, sama dengan Nuh. Tapi poin yang paling sering ditonjolkan di dalam kisah ini adalah doanya Abraham kepada Lot. Artinya, ketika saudara berdiri sebagai orang beriman seperti Abraham, Tuhan memperhitungkan saudara untuk seluruh kaummu Tuhan selamatkan. Bukankah firman Tuhan berkata satu orang diselamatkan, seisi kaum diselamatkan? Jangan berhenti berdoa bagi keluargamu sampai seluruh mereka dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan mari sore hari ini saya mau berdoa bagi setiap kita Bapak Ibu. Kita sudah dengar firman Tuhan. Perhatikan tanda-tanda hari-hari ini bahwa ada banyak orang yang hidup dalam kebebalan, memprioritaskan hal-hal dunia. Saudara, LGBT itu tanda seperti di Sodom dan Gomora itu sudah dilegalkan. Bahkan kemarin saya dikirimin satu artikel tentang bagaimana dunia anak-anak yang sudah mulai menyusup tentang penyesatan, tentang kejahatan-kejahatan, ya, tentang kondisi-kondisi seperti Sodom dan Gomora ini yang mulai disusup di dalam pendidikan anak-anak. Wow, ngeri banget Bapak Ibu. Bahkan bayangkan kalau ke depan katanya nih, saya baca satu artikel, seks itu akan dijadikan sebagai satu olahraga dunia. Wow, ngeri banget. Saudara, kita sudah ada di bukan Sodom dan Gomora lagi. Sudah seperti ada di kondisi neraka, Bapak Ibu. Sebab itu mari kita jadi orang-orang yang hidup di dalam pergaulan dengan Tuhan. Hidup benar, bergaul dengan Tuhan, taat lakukan apapun yang Tuhan mau, dan pastikan kita punya cover rohani. Orang-orang tua yang punya iman, yang terus mendoakan, entah secara jasmani, entah secara rohani, supaya saudara tercovering, saudara terus bertumbuh, saudara terus berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sore ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bilang bahwa saya mau seperti Nuh. Saya mau mulai bangun bahtera saya. Kalau itu Bapak Ibu, saudara boleh raise hand yang ada di Zoom. Kalau itu Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, Bapak Ibu boleh angkat tangan kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, sore hari ini. Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Sebab itu Tuhan,
daripada anak-anak-Mu yang mengangkat tangan 18 partisipan ini Tuhan Yesus yang ada di Zoom. Dan juga mungkin saudara-saudaraku yang ada di Facebook, yang ada di YouTube Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami bilang Tuhan kami nggak mampu. Karena dunia semakin jahat, kondisi tanda-tanda yang kami hadapi ke depan, baik kami maupun anak-anak kami, Tuhan mengerikan ada di depan kami. Tapi kami mau ambil komitmen sore ini, kami mau jaga pergaulan kami, bahwa kami mau intim dengan Tuhan, kami mau bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, pegang tangan kami, dan kami berdoa Tuhan, berikan kami cover-cover rohani yang benar. Berikan kami orang-orang yang akan terus berdoa bagi kami, yang akan terus berdiri untuk kami. Dan bukan cuma mereka yang berdiri untuk kami, tapi biarlah kami melangkah dari kami didoakan, menjadi orang-orang yang mau berdoa bagi orang lain. Dunia sedang butuh banyak pendoa, banyak Abraham yang akan menawar-nawar dengan Engkau untuk keselamatan bangsa-bangsa. Sebab itu bangkitkan para pendoa Tuhan dari komunitas ini, bahkan dari tempat-tempat di mana anak-anak-Mu berada di gereja-gereja lokal. Tuhan bangkitkan mereka sebagai para pendoa yang terus mau berdiri dan menawar dengan Tuhan untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan gereja, untuk keselamatan kota, untuk keselamatan bangsa. Sehingga ada lebih banyak jiwa lagi yang lebih banyak diselamatkan. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi setiap kami. Dan Tuhan tolong kami ketika kami kembali ke aktivitas kami sadar kami adalah seperti Nuh. Sekalipun kami ada di kondisi dunia yang tidak dengar-dengaran, tapi kami mau tetap taat Tuhan. Kami mau tetap fokus membangun bahtera kami. Mungkin kami dihina, mungkin kami dingenyek, kami dianggap sok rohani, tapi kami nggak mau peduli dengan itu Tuhan. Kami mau terus fokus bangun bahtera kami, karena ketika air bah itu datang tiba-tiba, gak ada yang bisa nyelamatin kami, kecuali kami yang sudah mempersiapkan diri dengan bahtera kami yang Tuhan sudah suruh kami bangun. Sebab itu sore ini aku berdoa, infuskan firman ini di hati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami punya gairah untuk membangun bahtera setiap hari, melalui keintiman dengan Engkau dan ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah bergerak di hati kami, teruslah gairahkan, ingatkan kami, bangkitkan kami. Ada satu roh doa syafaat seperti yang dimiliki Abraham, yang terus bergelora di hati kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Saudara terima dalam nama Tuhan Yesus, anugerah kebaikan Tuhan turun dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga kami kuat Tuhan menghadapi situasi-situasi di hari-hari terakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.